Jumpa lagi ya, belajar bersama Bu Eka. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar cara menjumlahkan pecahan, baik yang penyebutnya sama ataupun dengan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Nah, sekarang kita akan belajar cara menjumlahkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Bagaimana ya? Yuk kita simak materinya. Contohnya 1/2 ditambah 3 1/4. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan 1/2 ini dia termasuk jenis pecahan biasa ya. Kalau 3 1/4 karena dia terdiri dari bilangan bulat dan juga ada bilangan pecahan, berarti ini dinamakan pecahan campuran. Nah, kalau anak-anak menemui soal seperti ini, caranya adalah yang pecahan campuran harus dijadikan pecahan biasa dulu. Loh, caranya gimana, Bu? Caranya seperti ini. Cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, caranya 3 1/4 ini ya, kita jadikan pecahan biasa. Ini penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulat ya. Dikalikan, kemudian hasilnya ditambah ini. Hasilnya ditambah. Berarti bagaimana? 4 dikali 3, 4 dikali 3 berapa? Ya, 4 dikali 3 12. Kemudian 12 ditambah pembilangnya, ditambah 1. 12 ditambah 1 berapa? Ya, 13. Nah, penyebutnya tetap ini. Penyebutnya nggak boleh diganti. Penyebutnya tetap 4. Jadi 3 1/4 apabila dijadikan pecahan campuran jadinya 13/4. Nah, cara membuktikannya seperti ini. Apakah 13/4 ini betul bentuk pecahan biasa dari 3 1/4? Caranya gimana? Dijadikan merokapet ya. 13/4. Nah, 4 dikali pira ya cah, sing hasilnya mendekati 13. Iya, dikali 3. 3 dikali 4 dapat 12. Oke, kemudian dikurangi. 3 dikurangi 2 hasilnya ya 1. Kita tulis di sini. 1 dikurangi 1 0, 0 tidak usah ditulis. Nah, apakah 1 masih bisa dibagi 4? Ya, tidak bisa. Karena dia tidak bisa dibagi 4, berarti 1 ini adalah sisa. Ya. Sudah ingat kan cara membuat pecahan campuran? Berarti 3/4 ini hasilnya jadi pecahan campuran bagaimana? Ini 3, sisanya 1/4. Loh, sudah sama, ya kan? 13/4 apabila dijadikan pecahan campuran hasilnya sudah sama. Ini ya. Oke. Berarti di sini kita tulis anak-anak karena pecahan biasanya bentuknya ini kita ganti 1/2 ditambah ini. Bentuknya ini tadi kita jadikan ini 13/4. Ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, ketika sudah sampai sini, baru bisa kita kerjakan. Yang pertama yang harus kita amati adalah penyebutnya dulu ya. Penyebutnya apakah sudah sama? Iya, belum. Karena penyebutnya belum sama, berarti kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Hayo piye ini carane? Ya, yang sini kita kalikan berapa? Kita kalikan dengan penyebutnya ini, dikalikan. Ganti spidol. Dikalikan 4, yang atas juga dikalikan 4. Nah, yang sini dikalikan berapa? Penyebutnya yang di sini 2. Berarti atas dikalikan 2, bawah juga dikalikan 2. Nah, setelah ini baru kita kalikan. Atas dikalikan atas, bawah dikali bawah. Kita buat tempatnya dulu ya. 1 dikali 4 hasilnya berapa? Ya, 4. 2 dikali 4? Ya, 2 kali 4 hasilnya 8. 13 dikali 2.
Oke, kita bumbung susun ya, Cak. 13 dikali 2. 2 dikali 3 hasilnya ya 6. 2 dikali 1 hasilnya 2. Oke, berarti 13 dikali 2 hasilnya 26. Sekarang 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, coba kita amati. Penyebutnya sudah sama ini anak-anak. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti yang atas sudah boleh kita jumlahkan. Kita tulis dulu. Nah, satu aja. Per berapa? Karena penyebutnya sama, berarti ini per 8. 4 ditambah 26 berapa? 26 ditambah 4. 4 tambah 6, 10. Nyimpen 1. 4 tambah 4 kali, tambah ya. 6 tambah 4, 10. Nyimpen 1. 1 tambah 2, 3. Berarti 30. Nah, sudah ketemu hasilnya 30 per 8. Apakah sudah selesai? Loh, belum. Jadikan apa? Coba dilihat. Pembilangnya lebih besar atau lebih kecil dari penyebut? Pembilangnya lebih besar atau lebih kecil dari penyebut? Pembilangnya lebih besar. Karena pembilangnya lebih besar, berarti harus dijadikan pecahan campuran. Kita jadikan pecahan campuran. 30 dibagi 8. 8 dikali berapa ya? Yang hasilnya mendekati 30. Tapi nggak boleh lebih dari 30. Oke, coba kalau 8 dikali 3. 8 kali 3 ketemunya berapa, Cah? Ya, 24. Kita tambahkan lagi coba. 8 kali 4 hasilnya berapa? 32. Nah, ini lebih dekat dari 30, tetapi ini lebih. Berarti ini tidak boleh. Kita pakai yang ini ya. Berarti dikali 3. 3 kali 8 atau 8 kali 3 hasilnya 24. Dikurangi 0 kurangi 4. Nggak bisa, Bu. Kalau nggak bisa, kita pinjam depannya. Kita pinjam 1 puluhan, ini jadi 10. 3 dipinjam 1 tinggal 2. Oke, sekarang sudah bisa. 10 dikurangi 4 dapat berapa, Cah? Iya, dapat 6. 2 dikurangi 2 dapat 0. Tidak usah ditulis. Nah, sekarang ada ini. 6 dibagi 8 bisa nggak? Nggak bisa ya, nggak cukup ya. Berarti ini adalah sisa. Nah, berarti bentuk pecahan campuran dari 30 per 8 adalah ini hasilnya 3. Sisanya berapa? 6 per 8. Sampai sini apakah sudah selesai? Belum. Baik anak-anak, 3, 6 per 8 ini belum selesai karena 6 per 8-nya harus kita sederhanakan lagi. Caranya bagaimana? Kita cari FPB-nya dulu. 6 dan 8. Oke. Dibagi berapa anak-anak? Ya, dibagi 2 dulu ya. 6 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 3, Bu. Ya, 8 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 4, Bu. Oke, dilingkari dong boten? Iya, dilingkari karena 2 bisa dibagi 6 dan 8, bisa dibagi dua-duanya. Kemudian kita lihat lagi anak-anak, ada 3 dan ada 4. Kita bagi berapa lagi ya? Oke, kita bagi 2. 3 dibagi 2 bisa apa enggak? Enggak bisa, berarti langsung turun. 4 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 2. Oke, apakah ini dilingkari? Tidak, karena tadi 3 tidak bisa dibagi 2. Sekarang karena di sini ada 3 dan ada 2, kita pakai 2 lagi. 2-nya dihabiskan dulu ya. 3 dibagi 2 nggak bisa, langsung turun. 2 dibagi 2 dapat 1. Oke. Nah, tinggal ada 3 dan ada 1. Berarti kita pakai 3. 3 dibagi 3 dapat 1. Satunya ini tinggal turun. Oke, sudah ketemu ya. FPB-nya yang dilingkari. FPB-nya yang kok FBB? FPB-nya yang dilingkari. Berarti berapa? 2 ya anak-anak. Berarti atas dibagi 2, berarti bawah juga dibagi 2. 3-nya kita tulis dulu. Per 6 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 3. 8 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 4. Selesai. Berarti 1 per 2 ditambah 3 1 per 4 hasilnya 3 per 4. Caranya dawa, Bu. Ya wis ngono kuwi, Cah. Kudu telaten ya.
Nah, anak-anak, sekarang kita ke contoh yang nomor 2 ya. 1/3/4 ditambah 3/5. Nah, di sini ada pecahan campuran dan ada pecahan biasa. Berapa ya hasilnya? Nah, ini kita jadikan pecahan biasa dulu. Caranya bagaimana? Ini dikali bilangan bulatnya, kemudian hasilnya ditambah. 4 dikali 1 dapat 4. 4 ditambah 3 dapat 4 tambah 3 dapat 7. Nah, penyebutnya tetap ini ya, tetap 4. Oke, kemudian ditambah ini, karena sudah pecahan biasa, kita langsung tulis 3/5. Nah, sebelum dijumlahkan, kalian harus lihat dulu apakah penyebutnya sudah sama. Wah, ternyata belum sama, Bu. Kalau belum sama, berarti kita harus menyamakan penyebutnya. Oke, pintar. Yang pecahan sebelah sini kita kalikan berapa, anak-anak? Ya, kalikan 5 ya, karena di sini penyebutnya 5. Atas dikali 5, bawah juga harus dikali 5. Nah, yang sini kita kalikan berapa? Kita kalikan 4. Atas kali 4, bawah juga dikali 4. Nah, sekarang kita kalikan. 7 dikali 5 dapat berapa? 35. 4 dikali 5 dapat 20. 3 dikali 4 hasilnya 12. 5 dikali 4 hasilnya 20. Nah, sekarang kita lihat apakah penyebutnya sudah sama? Ya, sudah sama ya. Ini 20, ini juga 20. Berarti yang atas sudah boleh kita jumlahkan. Per 20 ya. 35 ditambah 12. 35 ditambah 12. 5 tambah 2 hasilnya 7. 3 tambah 1 hasilnya 4. Oke, ketemu hasil 47. Sudah selesai? Belum, dilihat. Ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kalau begitu kita jadikan apa? Betul, kita jadikan pecahan campuran. 47 dibagi 20. 20 dikali berapa ya? Hasilnya mendekati 47. Coba kalau kita kalikan 1, 20 kali 1 hasilnya berapa toh? 20 ya. Kalau 20 dikali 2 hasilnya 40. Nah, ini yang mendekati. Berarti dikali 2. 20 kali 2 hasilnya 40. Kemudian dikurangi. 7 dikurangi 0 hasilnya 7, Bu. Oke, pintar. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Berarti tidak usah ditulis. 7 dibagi 20 seisor aja. Nggak bisa, Bu. Oke, karena dia tidak bisa, berarti ini adalah sisa. Nah, sudah ketemu ini hasilnya. Berarti ini ya, hasilnya bilangan bulat 2, sisanya 7/20. Selesai. Mudah toh? Oke, anak-anak. Ini tadi adalah contoh menjumlahkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Sekarang kalian kerjakan tugasnya ya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa.